zona ya. Kalau sekarang sebenarnya memang kesian anak-anak tidak bisa berenang, tidak bisa ke mall, tidak bisa itu. Tapi ya sudahlah, kita tunggu dulu lah. Kita sabar. Buktinya sekarang sepertinya anak-anak juga sudah menerima. Mereka tidak diajak kemana-mana juga sudah menerima. Gitu. Ya, yang penting main HP kayaknya. Yang penting diajak main, nggak harus HP juga. Bunuh enggak? Membunuh virus itu katanya dianjurkan merokok. Ini ada pertanyaan di sini. Pertanyaan dari Sabilil katanya ini asap rokok bisa membunuh COVID-19. Ini biasanya di apa ya? Denial dari perokok-perokok lah ya. Perokok-perokok yang biasanya kayak itu ya, kami keluar lebih ini enggak, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa membunuh COVID-19 itu ya daya tahan tubuh kita ya. Daya tahan tubuh kita itu tadi kalau kita makan bergizi, makan buah-buahan, banyak minum air putih, kemudian tadi kita tambah olahraga. Jadi jangan pernah karena nak menghindari rokok, nak menghindari COVID, rajin merokok. Harus tidak merokok, dia merokok. Modus. Iya. Tidak, salah. Hoax itu, hoax. Tapi ini nanya apa? Oke. Nyari. Boy, nanya apa, Boy? Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, ya. Apa kabar? Bu Dokter nanya. Olahraga tuh bagusnya pakai masker apa tidak? Iya. Oke, itu saja pertanyaannya. Sebenarnya kalau tidak pakai juga tidak apa-apa sih, Boy. Asal itu tadi kalau kita olahraganya jamin kita sendiri. Ya, kita sendirian, tidak apa-apa, kita tidak pakai masker. Kalau misalnya kita bisa menjaga jarak 2 meter dengan orang lain, boleh kita tidak memakai masker. Tapi kalau misalnya memang rame-rame, ya sudah, terpaksa kita harus memakai masker. Dan dengan memakai masker, tidak berarti bahwa daya tahan kita untuk berolahraga itu berkurang, enggak ya, jangan takut. Jadi tetap, karena kita pakai masker itu kan sebenarnya tetap masih bisa bernafas ya. Dan oksigen yang masuk ke dalam badan kita juga tetap sama walaupun kita pakai masker, itu saja. Cuma yang kita hindari itu tadi, kalau jaraknya dekat 2 meter, begitu ada orang yang batuk, ya itu yang tidak bisa kita hindari. Belum tahu kan? Kalau soal masker scuba itu toh? Nah itu, ya sekalian ya, scuba sangat tidak dianjurkan. Dan aku lagi keluar ya? Oh masih, kok udah kelihatan? Cuman teman ininya pada muncul teman-temannya. Jadi boleh Bu ya? Scuba jangan. Scuba jangan boleh ya. Scuba sebenarnya dia tidak menghalangi transmisi. Bu Ito mau nanya. Bu Dokter. Siapa ini? Ya, tanyalah. Dokter, Amel, Bu Dokter. Ada Amel. Mel. Pokoknya Mel. Bu Dokter. Di dalam bilang sudah aku angkat, Bu Dokter. Itu tidak berobat kayaknya, sakit kan sudah. Indikator rapid test dengan swab kenapa berbeda darah dengan yang hidung? Sedangkan di rapid positif di swabnya kadang-kadang ada yang negatif. Itu kenapa ya? Hidup di videonya Mel. Amel katanya. Hasil rapidnya reaktif ya. Hasil rapid reaktif.
reaktif, swab negatif. Negatif Terus, ya. Swabnya positif, tiba-tiba itunya masih itu sudah ini gimana ya? Oke. Darah sama tenggorokan itu yang dari colok hidung. Ya. Ya, kayak ini. Kalau namanya di rapid itu kan dari darah. Rapid itu kita pemeriksaan namanya pemeriksaan antibodi. Mungkin nanti ada Ita kalau boleh nambahkan kalau ada aku ini ya. Jadi rapid itu dari pemeriksaan darah. Rapid itu pemeriksaan darah dan melihat antibodi dari seseorang ya. Jadi antibodi itu terhadap Nah, sinyalnya jelek. Oh, hilang itu. Sinyal 3 nyonyanya jelek. Putus. Agung jadi gara-garanya weh. Habis pulsa pecahnya tuh Palembang. Ay, tigojonya be. Kami Pakai meteran. Tadi tinggal 1 giga katanya. Berjata itu secara gratisan. Sangat polos kontak ini. No, pakai lagi no. Masker tuh, kenapa dibuka? Udah cak makan kayak dia Gusti. Nino, ngapa muka kau terus, no? Begitu besar nih kejingoannya. Ay, dah. Agak jauh ke dikit. Kalau tidak terbaca. Nah, ayo. Connect lagi. Jadi Mak ini ya, aku teruskan. Maju. Jangan kau. Jangan kau Nino minta tolong Nino. dokter lain ada siapa? Ijo online dah. Ijo. Poso ni dah kecima, jangan cerita kantap. Nino. No. Kau jawab pertanyaan Ferdinand, Be. Nah, ya ada Ferdinand kan? Dinan dari tadi tuh nak nanya, kasihan jawablah. Mana ini? Ya, Oke. ada dokter baru ya, Dokter Nino Rinaldi. Cayo. Nama lain SPOG. Dokter Kaji itu. Maaf. Ini tinggal 2 menit ya. Silakan. Pertanyaan Ini terakhir. memang Ini kita harus pertanyaan melakukan PCR tadi ya, polymerase chain reaction itu namanya. Jadi itu memang positif ya sudah, memang ada di dalam badan. Rame di sini, Oke. Itu nanya, Bang. Kakek kalau yang nanya itu bisa di chat room ya, nanti bisa dijawab oleh Bu Dokter. Itu pertanyaan terakhir, abis itu kasih pertanyaan ke teman-teman ya, toh? Ya. Oke, Bu Dokter, silakan ada kuis enggak buat teman-teman yang Iya. cara jawabnya di chat, yang duluan yang benar yang jadi pemenang ya. Silakan Bu Dokter. Kuisnya apain? kuis apa? Oh, kuis. Nanti yang jawab benar di chat room yang paling duluan yang menang, sama kayak sesi siang tadi yang pagi. Oh, ya ampun. Tanyaannya terserah. Ya. Sekarang ya, langsung ya. Ya. Iya. Ya. Jawabannya di chat ya. Ya, yang jawab harus via chat. Jawabannya di chat. Jangan rebutan ngomong. Ya. Cepet-cepet aja buka lu ya. Apa singkatan COVID-19? Kepanjangan COVID-19. Langsung kasih yang ngasih soal lah. Oke, cepet-cepetan. Jawab. Aku tanya tangan. Tanda tangan tidak laku. Nggak boleh tunjuk tangan, harus chat. Harus chat. Udah baca lagi nyetir. Nah ini, Itu In tolong. sudah ada yang benerin, tinggal dilihat aja. Iya, bentar. Yang paling duluan. Yang duluan. Kita lihat foto siapa yang paling benar duluan di chatnya. Tipu jadi kolor. Boleh lah gitu di skip. Kolorna siapa kolorna? Astagfirullah, ipoy.
Udah dilihat itu siapa yang benar paling duluan? Ardian. Jawabannya benar. Indra ya yang menentukan ya. Hani. Ya, Corona nyosot. Indra yang menentukan 2-1. menangnya ya. ya Terus jawab baru satu ya. jawabannya. Yang kedua ya. Benar, Pertanyaan coronavirus disease. Coronavirus disease 19. berarti ini dong. Kalau yang benar dokter ada Aci itu, udah Aci. Enggak, yang paling pertama coronavirus disease 2019 Fani. Siapa? Fani Winara. Ya, yang pertanyaan kedua ya. Ya, oke, jawab ya. Ya. Deal Berapa Fani. durasi yang terbaik dalam 1 minggu kita berolahraga tadi? Nah, durasi. Durasi apa ini toh? Olahraga. Olahraga. Sensitif sama durasi. Ayo, Dalam jawab, seminggu Pak. ya. Dalam seminggu. Olahraga butuh kasur apa bawa kasur? Acak di mana Japri wae. bedok. Di mana wae. Asal jangan sakit. Sudah, jawabannya apa, Bu Dokter? Ayo Jawabannya. menang aku tanya. Menang aku. Sekarang siapa? Ya. Ada yang benar belum? 120 sampai 200 menit per Oke. minggu. Per Menang minggu. aku. Sorry, ini ada hitung nanya nih. Boleh dijawab Dina Dain? berarti. Ya. Dina berarti ya. Nah, Dina lagi. Dina sudah dapat. Sejak umur 4 bulan, jangan sudah dapat. Ya, Menang. untuk imunisasi tetap harus kita lakukan ya walaupun dalam keadaan pandemi ini, tapi itu tadi dengan cara protokol kesehatan ya, kita tetap memakai masker segala macam, tetap bawa hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, dan kalau perlu memang ini coba Ipung hubungi dokter anaknya misalnya di Jakarta, ketemunya langsung, jadi tidak ada waktu Ipung nunggu-nunggu, jadi langsung begitu ini begitu janjian, begitu datang ya langsung ketemu dokternya, jadi tidak kontak-kontak. Intinya 3 bulan ini usia 4 bulan harusnya sudah harus diimunisasi itu, sudah banyak yang harus diimunisasi. Oke. Salah satunya yang pertama BCG harusnya di bawah 3 bulan, ya kemudian DPT sudah 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan DPT itu. Ya, semangat ya Pung, tetap harus dilakukan imunisasi. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Give applause untuk Bu Dokter. Makasih banyak kita sharingnya. Thank you. Makasih. Silakan Bu Debi dilanjutkan. Makasih ya itu atas sharingnya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Sekarang di sini live ada komposer kita yang sudah menciptakan lagu. Nggak nyanyi, nggak hafal. Kalau diet itu aku tidak terlalu memahami ya, tapi kalau namanya diet karbo sebenarnya memang kita sudah dianjurkan tadi email ya, karena tadi kita sudah harus mulai mengurangi kadar karbo, mengurangi karbo yang masuk ke dalam badan kita karena DM tadi ya. Jadi kalau bisa sih mulai sehat, pagi-pagi kalau bisa makan Quaker oat ya, nggak usah terlalu banyak minum manis lagi. Kemudian siang boleh makan nasi tapi sedikit nasinya. Siang makan nasi, banyakin malam minum Kalau susu. malam jangan lupa minum susu ya. Nggak usah lagi makan malam ya. Makan malam kalau bisa tidak boleh lagi di atas jam 7 ya, karena kita kalau yang tidur di atas, sudah tidur jam 9, 2 jam sebelumnya sudah tidak boleh makan lagi. Jadi perut kita kalau bisa sudah kosong. Oke. Nanti japri aja ya Mel, Japri, cara-cara. betul. Nanti di Japri ya. Oke. Oke, Terima kasih ya semuanya. kalau next time ada Bu Ito ada waktu kita bisa bikin session Ya, khusus untuk tanya jawab ya. tentang kesehatan ya. Ya, kasih tahu aja nanti tukang Zoom yang support Zoom-nya. Ini ada lagi nih. Boleh lagi. Habis waktunya. Nanti kamu dijawab. Iya. Indra. Kita lanjut ya. Yo. Buat sesi. Tidak banyak di rumah, Yo. lutut kanan terasa
sakit pasti. Jawab pertanyaan Ferdinand dulu, Ferdinand. Tadi nanyo lalamu. Nanyo apa Dinan? Nggak usah lah nanyo. Tadi Dokter. Bisa makan pisang gitu namanya. langsung Mana makan sama Ferdinand. Jeruk makan jeruk. Oke, Dep. Lanjut, Dep. 3 menit katanya. Udah, boleh? Rita Boleh. Yohana ya. Rita Makasih ya. berat badannya nambah dah. Itu makasih banyak ya itu sharingnya hari ini. Atau mungkin kita memang kurang ini ya, kali kurang gerak ya ini Rita. Coba diiniin ya tadi. Gerak harus walaupun kita diam di rumah. Terus karenanya agak terus sakit itu semenjak banyak di rumah. Semenjak banyak di rumah. Nah, kalau Sakit pinggang geraknya. Jangan jalan ke mall kayaknya. Nanya dokter jalan-jalan. semenjak banyak di rumah. Tahunnya Oka. Oke. Semuanya ya. Selesai itu. Dulu ya. Terima kasih ya, Bu Itu Dokter ya. makasih banyak. Thank you. Selanjutnya di sini udah hadir komposer kita Raden Agung. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak pada Agung yang sudah menciptakan lagu khusus buat reuni Perak kita. Ya, aplaus dulu dong semuanya. Oke, buat yang belum kenal Agung, ini dia orangnya. Oh, mantap. Salam kenal, Gung. Pak Agung, salam kenal. Salam kenal, kita perkenalan. Mau langsung nyanyi kita? Oke. Pada salam kangen. Ya. Oke, langsung ya. Pertanyaan nanti aja. Apa? Lanjut. Nyanyi. Nyanyi ya. Ada tampilan ini kan lirik Ada lirik dah. Lirik di HP masing-masing. Nah, kan nak buka dua layar bisa. Nah, kan cakep. Kamu belum. Suaranya nggak ada, Indra. Benapas fales. Ada suaranya. Citra itu. negarain. Mantap. Mau kita diam galau dulu. Masih 70% volumenya Indra. Oh iya, nggak kelihatan itu doang lirik bain. Share audio. Atau di mute dulu Galo ya biar kedengaran suaranya jelas. Share audio. Oh iya. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak ada. Apa suruh nyanyi sama-sama? Ada nanya lagi dah. Aku jawab. Mau kalang jawab. Diklik share audionya, Indra. Ini nak nyanyi sama-sama apa? Ini kalau nak di mute kalau nak nyanyi. Tadi udah di share audionya, kenapa nggak kedengeran ya? Kalau di Zoom ini kalau galo-galo nyanyi saling tumpang tindih suaranya nggak kedengeran. Indra share audionya. Harus mute memang. Kita dengerin lah, nikmati. Iya, kita dengerin. Ulang ya. Dah sepakat matiin. Ulang ya. Coba ya. Denger nggak? Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should
Ulang lagi juga boleh, Gong. Oke. Bravo. Mantap, mantap. Bisa menciptakan lagu. Silakan kalau ada mau ini komen dulu dari komposernya sambil tunggu video. Sorry, lagi download. Iya Gong, cerita Gong, proses bikinnya gimana, idenya? Salah satu budak nakal kelas 19 yang masih eksis dan nasi goreng lah dateng nih. Budak Kansas itu, budak Kansas. Kayak kami ngiler. Iya, itu lagu sebenarnya buat soundtrack film layar lebar tahun lalu itu pas. Panjang nian peka, ohnya. Milu ya? Nah, Milu. Kami kan tidak kecil namanya. Nah, makanya apa namanya filmnya tidak pulau booming karena lagunya kurang bagus. Lagunya barengan sama Milu jadi tidak ngangkat. Nah, jadi itu dulu. Jadi pas di siapa? Di Ria nak bikin acara reuni ini, dia ngomong, "Gung, bikinlah lagu buat kita reuni." Aku ada Ria nih itu. Iya ya. Bikin lah itu lagu buat budak-budak nih kan. Ngomong ke Ria, aku ada lagu kalau tapi lagu bekas soundtrack lah. Coba denger dulu. Nah pas budak-budak denger seneng, ya sudah. Iya seneng, keren gitu. Asik keren banget gitu ya. Sip. Thank you. Very good job. Berapa? Keren. Yang nyanyi kawan-kawan aku tidak kenal juga itu. Jangan kah? Jadi yang nyanyi itu aduh si kok. Nah, bentar kepencet. Halo, bentar, sorry. Apa dia? Apa itu si Indra juga lagi itu? Oke, udah. Jadi yang nyanyi itu namanya Bambu Bulung Rockstar. Dewi Rockstar. Jadi ada pemain sinetron, ada sutradara film juga yang melok di situ, terus ada apa namanya, pedagang nasi Padang. Pokok serius. Berapa tuh Jadi gabungan dari beberapa wong yang beda profesi, seneng nyanyi, terus ya udah aku coba kan bikin ke lagu buat wong-wong itu, terus produser seneng sama lagunya, ya sudah dipakai jadinya lagu buat film. Demi itu kawan-kawan. Bagus nih Gung, bagus. Halo. Ya, terima kasih. Ya, karena akhirnya ini kan pas kan buat reuni dalam banget cerita.
Di pojok. kita nyari. Iya, di pojok. Dulu kesasar aku nyari kelas itu kalau ini pertama kali datang ke 19. Salah sama WC. Keliru. Tapi lebih dekat ke masjid, Gung. Gung, kalau butuh model video banyak nah, flag, lucu, ada kalau sini. Perpustakaan juga. Kenapa? Perpustakaan. Iya, pustakaan. Sampingnya. Iya. Sampingnya perpustakaan. Tapi tidak pernah kami pinjam buku di situ. Ngambil lah ya, tidak minjem tur ngambil. Pernah ya? Aku pernah ke depan nyobain. Habis itu tidak jadi. Dekat biologi itu. Iya, belakang. Gung. Apa sejarahnya kok kasih nama amuba itu? Kenapa? Apa sejarahnya kok kasih nama amuba? Apa sejarah kasih nama amuba? Amuba apa dia? Enggak tahu amuba dari mana. Asli muka bata. Kau bikin cerpen itu nah. Oh itu cerpen. Bukan amuba, Abah Jackson. Jauhian. Itu cerpen zaman enggak tahu. Kamu pernah baca tidak? Belum. Bisa di-share Itu lagi. di majalah Semangat. Di majalah Semangat sih, aku cerita tentang budak-budak inilah, budak-budak sekelas. Ada budak 19, terus ada siapa? Ada. Dulu ada majalah. Ada ojek. Dulu yang sering aku bully kan di cerita itu ojek kan dulu. Iya, dulu ada majalah. Apa namanya yang dibanting ya? Oke. Bukannya sampai sekarang, Gong. Oke, kita lanjut ya. Canya ojek itu suara. Ojek itu ya, korban bulian ya. Debbie. Lanjut ya. Nah, lanjut ya. Oke. Ada sekok lagi surprise. Oke ya, bentar ya. Oke. Lanjut. Thank you, Gung. Thank you. Silakan makan. Makasih banyak, Gung. Yo, sama-sama. Biar Agung makan biar ada tenaga dulu. Makasih banyak, Gung. Barata keren. Barata. Oke, karena tadi udah ada tayangan, sekarang ada kuis terkait Barata. Silakan, siapa Eti mau bikin kuis? Ya, lanjut ada kuis dari Barata. Barata, ayo Eti. Ayo Eti. Eti. Foria. Ayo. Silakan. Siapa nih pewakil ini? Samoita. Oh, oke. Silakan, Ta. Oke, silakan jawab di chat ya. Siapa nama ketua Barata 3 angkatan 95? Nah, itu. Ojek. Jawabannya di chat. Barata 95. Jawab Barata udah boleh jawab. Budak Barata udah boleh jawab, Kak Rika. Boleh jawab Budak Barata. Kalau Budak Barata jawab gugur ya. Oke. Chat lah jawabannya. Nah, ini bener nih, udah ada yang bener nih. Siapa tuh yang benar? Alfi. Awalnya Alfi lagi ya. Ya Alfi rajinnya. Dapat si Alfi tuh. Oke. Alfi Barata bukan Alfi. Ada Aci ya, Eti ya, ada Aci. Udah dapat. Jawabannya apa jawabannya?
Sudah Satu lagi kita. Da Acil. Tidak Reza Aci. Mauludin, benar. Siapa tuh? Siapa? Si ini Alfi nih apa berarti ya, si siapa namanya nih? Alfi. Alfi. Tapi nggak boleh kita jawab yang benar ya, yang panjangnya ya. Yang Nama benar cuma lengkap. Eti, yang panjang. Yang panjang siapa jawabnya? Oka Eti, nah, tapi- Oka menang. Emroza Mauludin, Oka. Oke, Oka yang menang. Maaf ya Alfi ya. Iya, udah. Jawabannya benar. Ya. Roza Maulud. Sekolah kita. Satu lagi ta, pertanyaan lagi ta. Oke, satu Masih lagi. gol lagi ya. Pengen nyumbang pertanyaan. Jadi tentang Barata. Udah. Jadi Aku ngasih pertanyaan. Dina. Tuh, Dina mau kasih. Apa sih itu? Nah, apa singkatan dari Barata kata Dina? Kepanjangan. Nah, itu udah itu. Kepanjangan Barata. Yang Barata dapat menjawab ya. Ya. Yang jawab itu tulis, ketik, menjawab. Di chat jawabnya di chat. Nah, ini yang pertama jawab Yopi nih. Nah, betul, jawaban Yopi betul. Yopi Barata. Dah. Nggak boleh Yopi. Yopi Barata, Uni. Menang. Yogi Barata nggak boleh. Puni yang menang, Puni. Barisan utama. Ya, pemenangnya adalah Puni. Uni. Jawabannya tuh Barata itu barisan utama salah satu ya. Mestinya di semansanya, barisan utama semansa mestinya. Salah galau. Kan itu kalau Barata Semansa. Nah, Rista bener tuh. Allah kepatung jaga Rista jawab. Salah galau. Nah, yang mana Rista yang benar? Risa lengkap ya. Rista bener Rista. Oh, Rista. Aku nih. Rista. Oke, Barata Puni Semansa Rista yang kalau menang. Barata. Oke. Makasih ya yang udah ikutan kuis. Kita lanjut ya. Bagi dua ya, bagi Tadi dua. udah lebih. Sekarang kita lanjut ngobrol serius tapi santai tentang pendidikan di masa depan bersama Rabin Ibnu Zainal. Rabin hadir, Rabin. Assalamualaikum Rabin. Rabin, apa kabar Rabin? Rabin mana Emma? Lagi di kamar emangnya. Oh, di kamar. Oke, Rabin langsung mulai. Bagaimana Aku Irma di kamar. Bin, cukur dulu, Bin. Kan tadi lah diomongin jenggot. Siap. Ada Emma juga lagi gabung juga di sini. Oke. Cuman Oke. tampak kayaknya. Siap, silakan. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Saya kenalan dulu ya. Saya Rabin Ibnu Zainal dengan singkat ya. Kalau enggak ini. Saya tadi barusan buat slide karena tadi kulihat tadi Bu Dokter buat slide, terpaksa aku buat slide. Ada 80 slide sudah saya buat ini, ya. Mantap. Ini apa? Pacar aku dulu nih. SMA. Jadi saya dulu di kelas 2 dan kelas 3 Dia minta saya menyampaikan terkait dengan isu-isu pendidikan di masa depan atau di Indonesia lah kita fokuskan. Saya mungkin memulai slide ini, mungkin kita kan sudah tua-tua galau ya, jadi mungkin perlu pemahaman kira-kira anak-anak kita nanti ke depannya itu mau diarahkan kemana. Itu terkait kampus atau universitas yang cocok untuk anak kita. Yang punya anak, punya ponan, atau mungkin kawan-kawan yang punya ponan baru besar, kan, dikuliahkan, mungkin perlu pemahaman dahulu. Kira-kira kuliahnya itu di mana nanti bagusnya itu.
Jadi itu awal mula pertanyaan mendasar di diskusi ini. Singkat saja, sekarang ini kalau teman-teman punya anak di SMP atau SMA, itu teman-teman sudah harus memikirkan mau ke arah mana anak-anak itu. Ya. Jadi kalau dia di SMP, itu sekarang sudah ada 2 jenis sekolah yang ditawarkan pemerintah. Itu ada sekolah menengah akademik umum, ya, seperti Semansa. Ada sekolah menengah kejuruan yang lebih vokasi. 20 ini ya? Apa 20 ya? Kita di bawah 13 tahun kalau di peralatan itu. Cuma sekarang ada yang baru yang namanya Dirjen Vokasi. Jadi kedepannya itu SMK yang ada di Indonesia itu akan dikembangkan lebih serius lagi sebetulnya. Nah, di depan Bapak Ibu juga kalau tamat SMA atau SMK itu punya 3 pilihan, atau 2 pilihan dulu lah. Pertama itu bisa ke pendidikan akademik, yang kedua ke pendidikan vokasi, dan yang ketiga ke pendidikan profesi. Profesi ini nanti saya akan jelaskan. Tapi kita fokus pada akademik dan vokasi dulu. Kalau akademik, ini mungkin kita sudah banyak yang tahu. Jadi yang namanya kalau kita kuliah dapat gelar S1 sarjana itu yang dinamakan pendidikan akademik. Ya, ada insinyur dulu, sekarang jadi sarjana teknik, ada ekonomi jadi sarjana ekonomi, hukum jadi sarjana hukum. Nah, kalau di vokasi ini agak berbeda. Dulu kita kenal mungkin programnya program diploma D1, D2, D3, D4. Sekarang sampai D4. Ya. Kalau dulu kita belum bisa membedakan beda pendidikan diploma dengan pendidikan akademik. Nah sekarang itu sudah jelas, ada undang-undang terbaru, aturan terbaru. Kalau akademik kita lebih fokus pada teoritis, sedangkan kalau di vokasi kita lebih fokus pada ke praktikum. Jadi 70-30%. 70% itu ke praktikum, 30% teoritis. Nah, apa kaitannya dengan anak-anak kita? Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu bisa mulai memetakan potensi anak-anak. Kira-kira kalau anaknya memang seorang pemikir, keilmuan, mungkin ya keilmuannya ke akademik. Tapi ada juga anak-anak yang tipikalnya itu lebih kepada praktikum. Seperti Pak Agung tadi teman kita. Dia tamatan IKJ kan. Institut itu salah satu dari pendidikan vokasi. Ya, ada juga mungkin kalau yang ingin jadi programmer, dia bisa langsung masuk kepada namanya sekolah programmer, itu vokasi ada di situ. Ini perbedaan antara pendidikan akademik dan vokasi. Yang ketiga ada pendidikan profesi. Nah, profesi ini seperti Pak Ibu Dr. Ito. Jadi dia 4 tahun dulu kuliah untuk pendidikan akademik, baru lalu melanjutkan punya hak untuk mengikuti pendidikan profesi. Ini macam-macam. Ada dokter, apoteker, ada juga akuntan, SEAK itu kan. Tapi syaratnya adalah tamat dulu pendidikan akademik ini, baru ke pendidikan profesi. Artinya pendidikan profesi ini bisa dikomersialisasikan. Bapak Ibu bisa membuka praktek lah dengan ijazah pendidikan profesi. Nah, ini perbedaan mendasar ini. Bagaimana settingannya? Kalau akademik dan vokasi ini mulai dari SMA dan SMK. Kalau akademik ini mulai dari SMA, terus dia masuk ke S1, bahkan S2-nya ada, sudah tahu kita S2 dan S3. Vokasi ini mulai dari SMK seharusnya. Jadi SMK, bahkan sekarang SMK itu didesain ada yang 4 tahun. Jadi kalau tamat SMK 4 tahun dia langsung diploma 2, gelarnya ahli media diploma 2. Ya. Lalu masuk ke kampus, dia dapat D3 atau D4. D4 itu titelnya itu bukan AMD lagi, tapi titelnya itu gelarnya itu S.TR. apa ujungnya. Jadi misal saja sarjana terapan akuntansi S.TR.AK. Ya. Jadi ini
perbedaannya. Dan bahkan yang vokasi ini sekarang sudah ada S2 dan S3. Ada magister terapan, M.TR. Keilmuannya, lalu yang S3 Dr.TR. Jadi kalau ada orang gelarnya Dr.TR berarti dia doktor di pendidikan vokasi. Ini memang masih sangat jarang, tapi ke depan saya yakin akan sangat banyak orang yang akan mengambil Dr.TR ini. Ya, karena pembelajarannya lebih banyak di praktikum. Nah, terkait institusi, ya, ini saya ambil dari Google juga tadi. Kalau masuk ke kampus itu ada berbagai macam istilah. Ada yang universitas, ada yang institut, ada yang sekolah tinggi, politeknik, akademi komunitas. Itu beda-beda. Jadi kalau di universitas, institut kayak IPB, ITB, dan sekolah tinggi itu dia bisa bebas menyelenggarakan pendidikan, entah itu akademik, vokasi, atau profesi. Jadi dia komplit sudah seperti ITB atau sekolah tinggi yang lainnya. Ya. Bedanya hanya kepada kalau universitas itu dia banyak prodi, bidang-bidangnya banyak. Kalau institut lebih kepada satu bidang teknik, pertanian kan seperti ITB itu lebih ke teknik, IPB lebih ke pertanian. Kalau sekolah tinggi dia lebih mengerucut lagi hanya pada satu atau dua bidang. Ya. Nah, khusus untuk vokasi itu punya politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Kita tahu ada politeknik, sekarang dia Politeknik Unsri, Polban Bandung, ya banyak sekarang sudah politeknik. Kalau dulu mereka tidak jelas arahnya seperti apa, kalau sekarang sudah ada undang-undang tersendiri terkait pendidikan vokasi, jadi mereka lebih fokus pada vokasian. Dia menawarkan jenjang titel D1, D2, D3, D4, MT, dan doktor terapan. Ya. Nah, kalau akademi, ini masih terbatas, jadi hanya D1, D2, dan D3. Lalu ada akademi komunitas. Akademi komunitas ini biasanya contoh Politeknik Unsri buka cabang di kabupaten atau di Banyuasin kerjasama dengan Pemda. Nanti cabang itu hanya boleh memberikan pendidikan sampai diploma 2, D1 dan D2. Jadi ini beberapa sekolah atau terminologi di perguruan tinggi. Ya. Silakan dipilih yang mana yang mau. Yang pasti sih anak-anak kita itu arahnya kemana, passionnya kemana. Apakah dia lebih ke ilmuwan, apakah dia lebih ke vokasi. Kalau profesi dan dia akan terkait dengan akademik sebetulnya. Nah, sekarang juga di Indonesia kita lagi sibuk sekarang terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang terbaru sebetulnya, kebijakan dari pemerintah. Kalau di SMA, SMK mungkin teman-teman sudah tahu anak-anaknya sekarang tidak perlu lagi UN. Itu bagian dari Merdeka Belajar sebetulnya, tidak lagi UN. Atau penerimaan siswa barunya tidak lagi dengan tes nilai-nilai UN, lebih kepada zonasi. Jadi itu salah satu bentuk kalau di SMA dan SMK untuk Merdeka Belajar. Nah, kalau di perguruan tinggi terkait kampus Merdeka ini ada 4 hal yang akan dilakukan. Pertama itu membuka program studi baru. Jujur sekarang ini program studi yang ada di Indonesia itu sangat kuno, tinggalan zaman. Ya. Karena konsep pendidikan itu sebetulnya kalau kita ingin mendidik anak-anak itu adalah bekal mereka untuk ke depan. Nah, sekarang yang kita berikan sekarang itu ilmu dari masa lampau diberikan ke anak-anak dengan harapan dia akan gunakan di masa depan. Jadi pasti akan ketinggalan zaman kalau seperti itu. Jadi program studi barunya akan sangat terbuka, ya. Bahkan ada nomenklatur baru terkait program studi, tapi aplikatornya yang mengaplikasi dari universitas untuk buka program studi baru yang up to date ini belum banyak. Contoh kayak e-sport atau
yang desain grafik, desain web segala macam itu sudah mulai ada nomenklatur. Lalu sistem akreditasi perguruan tinggi. Jujur dulu kita fokus melihat lulusan tuh akreditasinya apa, kampus itu tak A, itu B, atau C yang paling rendah. Nah, ke depan kita di Indonesia tidak akan lagi melihat akreditasi. Jadi ketika si kampus itu sudah memperoleh akreditasi B atau A, dia saat ini tidak diwajibkan lagi untuk membuat pelaporan akreditasi. Kalau dulu kan setiap 4 tahun direview terus, kalau sekarang tidak. Pemerintah memberikan keleluasaan kalau misalnya saat ini B, dia mau naikkan ke A, dia mengusulkan silakan, kapanpun dia mau. Tahun depan dia juga bisa, atau 10 tahun lagi ke depan juga bisa, tidak perlu dibatasi dengan waktu. Dan dimasukkan juga sekarang akreditasi internasional. Ada 20-an akreditasi internasional yang diakui sekarang, jadi banyak kampus-kampus besar itu sedang mengarah ke situ. Yang ketiga, ada perguruan tinggi negeri badan hukum. Ini sebenarnya untuk memberikan keleluasaan ya, kepada perguruan tinggi negeri agar dia bisa berkembang lebih maju lagi. Ini untuk badan hukum. Nah, yang paling penting yang nomor 4, ini ada kurikulum kampus merdeka. Beberapa universitas di Indonesia yang semua kira-kira sedang menyusun kurikulum baru di mana memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kuliah di luar prodinya. Jadi 3 semester maksimal. Jadi seseorang yang kuliah di Unsri, dia bisa mengambil kuliah di UI atau di UGM sesuai dengan minat dia. Bahkan bisa juga di luar dari program studi dia. Misalnya dia mengambil akuntansi, tapi dia tertarik juga terkait masalah komunikasi, ya silakan saja dia ambil itu. Mata kuliah di komunikasi. Jadi ini kurikulum ini diharapkan memberikan kebebasan pada si mahasiswa belajar itu tidak perlu diarahkan oleh sebuah kurikulum, tapi belajar itu sesuai dengan passionnya si mahasiswa tersebut, mau punya kompetensi apa. Ya, saya kira itu saja, pendek saja. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja, tapi kalau saya tidak bisa jawab, mungkin Black bisa jawab juga nanti, ya. Silakan Pak Indra, siapa moderatornya? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabin atas sharingnya. Jadi memang ada banyak perubahan ya. Jadi dari kampus merdeka, kemudian ada profesi, ada universitas, ada akademi untuk terapan. Nah, menjadi vokasi. Mungkin ke kesempatan ini kita masih ada waktu sekitar berapa nih? 20-an menit, cukup banyak. Jadi silakan satu-satu. Nanti yang kalau mau tanya silakan di unmute mic-nya. Setelah itu nanti ditutong di mute. Ya, silakan Dina. Oke. Rabin, senyum dulu. Serius nian. Aku gugup ditanya Dina, gitu. Tidak, ini mungkin mewakili yang lain-lain juga. Jadi sudah ada belum ya penelitian terkait pemilihan jurusan pendidikan yang lebih tinggi disesuaikan dengan karakteristik anak gitu loh. Sehingga kita bisa menentukan anak kita ini dengan karakter misalnya melankolis, sanguinis dan sebagainya, itu bisa pas gitu loh, dia milih jurusan. Jadi jangan cuma basing-basing tes, dia masuk di mana, tahu salah jurusan tidak kepake juga. Karena banyak dulur aku, keluarga, terus dia masuk ke dokteran tapi tidak kepake karena dia tidak ngerasa passion dia di situ gitu loh. Tapi secara akademis mungkin dia pintar dan sebagainya. Makasih ya. Oke, makasih Dina. Langsung dijawab aja ya, Siko ya. Oke. Rabin, silakan. Kalau penelitian terkait minat tuh sebenarnya ranahnya psikologi itu, tentang passion anak itu apa ya. Jadi kalau saya boleh saran,
Ini mulai sekarang anak-anak boleh juga sekarang dites untuk yang namanya tes minat. Kalau di psikologi itu ada tes minat. Ya. Memang anak ini dinamis. Kadang tahun ini dia senang ini, tahun depan dia senang apa. Cuman arahnya kita bisa tahu. Ada anak-anak yang memang kalau jingok matematika, fisika tuh senangnya minta ampun, dia ngulik-ngulik ya. Tapi ada anak juga yang lihat angka itu nak muntah. Tapi kalau dia berdebat masalah ini politik atau ekonomi itu bagus. Nah ini yang perlu kita temukan potensi anak. Jangan sampai salah jurusan. Di samping itu bukan hanya salah jurusan, salah penempatan. Karena sekarang kita sudah bagi dua, ada akademik dengan vokasi. Ya. Kalau anak-anak itu memang lebih tertarik dengan praktikum, ya, mau jadi musisi kayak siapa Pak Agung tadi, atau mau jadi yang lebih ke terapan, ke praktikum, ya silakan saja. Mau jadi chef tentunya. Jadi chef itu ada ilmunya, ada sekolahnya sekarang. Bahkan untuk jadi desainer pun sudah ada sekolah di vokasi sekarang. Itu yang berkembang sekarang di Indonesia. Memang masih sangat minim, tapi mudah-mudahan ke depan seperti itu arahnya nanti. Oke, terima kasih. Yang lain silakan dibuka satu termin lagi. Free. Bisa nambahi tidak? Boleh, silakan, Mbak Bu Dewi. Tadi pertanyaan Dina, hai Din. Ini kebetulan Sari bergerak di yayasan yang salah satu bidangnya adalah memang membantu remaja-remaja untuk memetakan kemana sih arah minat bakat mereka dan nanti dihubungkan dengan pilihan perguruan tingginya. Gitu. Jadi kita kan memang mungkin salah satu dari kita juga kayak saya juga mengalami memilih jurusan itu kan harus betul-betul ini ya mengenal sekali di dalamnya seperti apa, kalau tidak dia salah jurusan gitu. Nah jadi kita membantu remaja-remaja untuk mengetahui itu. Nah nanti kalau berminat Sari kasih linknya ya. Jadi sekarang khususnya sekarang ini kan, tolong di-share ya alamatnya. Ya, oke. Iya. Oke, makasih Bu Sari atas tambahan infonya. Mudah-mudahan bisa membantu buat yang lain-lain karena memang sudah usia-usianya kan anak-anaknya bahkan sudah ada yang kuliah dan mau kuliah dan mungkin di SMP dan lain sebagainya. Oke, next ada yang lain silakan. Free, nggak usah tegang, santai. Mungkin bukan anak juga, mungkin atau saudara boleh atau gitu. Itu apa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa nih? Anak aku nih sudah kuliah ya. Siapa nih? Jul Karnain. Oh, Pak Haji. Oh, alhamdulillah. Bagus kan Pak Haji, baju itu Pak Haji. Bin, jadi cuman lah kira-kiranya buat memotivasi anak nih biar lebih rajin, apalagi sekarang ini kan daring-daring ini agak down dia kayak itu nak. Ya, memang kampus-kampus sekarang, sekolah, kampus juga masih tutup, belum boleh dibuka ya. Ada beberapa kampus yang nekat buka, tapi ya tidak efektif juga, ya. Ada yang diam-diam lah buka itu. Memang kita tidak bisa nyalahkan juga karena ini kondisi situasi. Kalau ditakutkan kan anak-anak ini generasi masa depan, calon pemimpin masa depan. Kalau terkena corona, kalau kan khawatir gitu kan. Maka sebaiknya di online. Bagaimana supaya anak itu motivasi belajar online? Itu bingung juga ya. Ini sebenarnya metode pengajaran online ini macam-macam sebetulnya. Jadi kalau aku sih aku kasih video. Ini tergantung dosen juga sebetulnya. Kalau cuman dosennya terduduk cak ini 2 jam capek juga ngomong. Dari jam 8 dia ngajar sampai jam 1 capek. Makanya aku kasih video 40 menit terus mereka diskusi ya supaya mereka lebih tertarik. Ini sebenarnya ada teknik-teknik di kuliah untuk dosen supaya mahasiswa itu menarik. Oke lah, kalau kita tidak bisa mengingatkan dosennya mungkin memotivasi anak. Yeah.
saya kira kalau ini kan metode internet, bahannya itu bukan hanya dari kampus baik. Anda bisa buka Google juga, suruh cari bahan-bahan lain yang relevan dengan itu. Dan yang pasti ya ini, cari film-film yang menarik, karena pembelajaran sekarang tidak baca lagi textbook, harus punya video. Saya agak lebih ke motivasi ke anaknya supaya dia jangan hanya fokus pada pelajaran dosen, tapi carilah materi-materi lain sehingga dia bisa berkembang. Kalau dosennya agak senior, agak susah juga ngomong kayak itu. Ya. Lebih aktif jadi ya? Nah, supaya dia lebih aktif. Lagaknya baca lah itu, dikirim ke gampang lah itu. Ukuran lah ya, ukuran. Ya enggak, Pak Haji? Pak Haji, baju apa tuh? Minta dikirim ke baju tuh. Iya, bagus baju tuh. Bagus baju tuh. Oh, bisa gampang lah itu. Baca diatur. Iya. Ukurannya berapa? Kayaknya sekarang 3 kalau rapin tuh. Itulah yang diomong ke tadi, ukurannya. Siap, kaget di Japri ya. Iya. Oke. Masih ada waktu 10 menitan. Kira-kira ada yang lain enggak diskusi? Aku boleh nanya dulu Pak Indra. Silakan. Nanya ke Rabin, juga ke teman-teman yang mungkin ngajar juga, baik itu guru maupun dosen lah, tim pengajar. Kan anak-anak ini sekarang kan ujiannya pun pakai kalau belajar oke lah pakai mungkin kayak Zoom, Google segala macam, tapi ujian pun kan sekarang pakai Google Docs segala macam. Nah, anak-anak tuh kan canggih-canggih tuh. Canggih-canggih, tinggal copy paste gitu kan. Itu sebenarnya dosen atau pengajar itu udah mengantisipasi nggak sih hal-hal yang kayak gitu kan? Ya, tahu nggak gitu, ikutin nggak? Anak-anak kan canggih-canggih banget loh itu. Nah itu ininya mereka itu, batasnya itu sampai mana boleh itu gimana sih ininya, awalinnya itu? Memang kita ini Ngepek Google sekarang. Ya ngepeknya di Google gampang. Iya, ngepek Google baca sekarang. Memang dulu aku dipahamin. Hah? Dulu aku dipaham waktu SMP. Paha kau kan hitam, enggak baca kan? Betul. Baca, pakai spidol aku. Oke. Lanjut, Pak. Kalau saya pribadi memang menganjurkan pada teman-teman dosen itu jangan lagi buat soal yang bentuknya itu pengetahuan, hafalan, ya. Tapi soal-soal yang membangkitkan daya analisis dari si anak dengan daya imajiner, dengan daya kreativitas si anak itu. Kalau pertanyaannya apa yang dimaksud, sebutkan ini, itu kan pertanyaan yang dicari di Google sebetulnya. Di Brandly Pak, di Brandly. Apalagi di Brandly kan. Nah, jadi memang saat ini saya tidak bisa nyalahkan guru atau dosen juga, ini masa transisi kan. Ini kita ini harusnya kondisi ini terjadi 20 tahun lagi nanti. Pakai kuliah online segala macam ini 10 tahun lagi lah ya. Tapi gara-gara COVID akhirnya kita dipaksa untuk kuliah belajar online. Dan walaupun infrastrukturnya sudah siap, tapi kan SDM-nya belum siap. Jadi kadang-kadang yang biasanya di kelas tidak boleh ngepek segala macam, itu sekarang terbuka. Nah, jadi pembelajaran juga harus diarahkan, bukan lagi ngomong soal pengetahuan yang sangat-sangat teknis, tapi itu tadi harus dia lebih kreatif soal itu. Itu saja Pak Indra. Oke, baik, terima kasih. Jadi dituntut memang percepatan, tadi yang 10 tahun, 1 dekade, akhirnya berubah hanya dalam waktu berapa bulan gara-gara COVID. Makanya banyak joke kan bahwa IT manager yang terbaik di tahun 2020 itu bukan siapa-siapa selain COVID gitu. Akhirnya mereka memaksa semua perusahaan memperbaiki sistem IT. Oke, berikutnya masih ada lagi yang lain? Ini ada Ibu Rati nanya nih, profesi apa yang tidak berkembang? Nah, itu boleh, silakan direspon. Ini banyak Bu, sebenarnya di Google juga banyak ngomong soal ini. Ada profesi-profesi yang akan hilang.
Saya tapi tidak mau menyebutkan profesinya lah, karena namanya juga prediksi kan, takutnya tidak benar. Tapi kalau profesi itu lebih banyak bisa digantikan digital komputer, pasti akan hilang dengan sendirinya. Contohnya ambil salah satu akuntan. Akuntansi itu kan pemilahan data keuangannya cuman bisa dilakukan komputer kan, yang mana pengeluaran, yang mana pemasukan, lalu dia bisa pilah-pilah komputer itu, sehingga diprediksi pasti akuntan itu profesinya akan hilang. Atau mungkin data input segala macam, bahkan ya dosa terlalu panjang lah, karena itu menyangkut profesi ya. Tapi sepanjang profesi itu lebih banyak kepada skill, otomatis akan tergantikan dengan komputer. Tapi kalau profesi itu lebih banyak memakai kreativitas, inovasi, insya Allah tetap akan ada. Ya. Tapi kalau hanya skill, cuman memilah-milah, ya pasti akan hilang. Itu saja Ibu Rati, mungkin singkat saja. Ya, oke. Berarti itu tadi garis bawahi yang rutin, kerjaan rutin yang bisa di take over oleh komputer. Nah, itu mungkin harus dipertimbangkan lagi untuk mendalami profesi seperti itu. Apalagi dengan adanya AI nanti, Artificial Intelligence, tentunya kemampuan komputer pasti akan lebih banyak, lebih mampu lagi untuk menyerupai kerjaan-kerjaan seperti itu. Oke, next. Ada lagi, Rahma Eka Sari, ada yang nanya nggak? Itu jangan cuma ngechat doang. Ketik. Nah itu ada Imelda, Pak Rabin, Cak Mano perencanaan biaya pendidikan yang makin mahal. Ah ini. Mak Mano lah kira-kira, ada beasiswa atau apa, atau mungkin harus nabung pakai insurans pendidikan dan lain sebagainya. Boleh. Imelda ini kan dosen juga, Wah. Cuma sesama dosen dilarang saling mendoseni. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk itu. Mewakili teman-teman. Aku susah omong ya sebetulnya, karena kan yang namanya pendidikan berkualitas butuh biaya yang mahal juga, ya. Perbandingan baiklah, dulu aku S3 dulu tuh di luar, satu semester tuh 180 juta bayarnya. Itu tidak dapat apa-apa, cuma dapat meja, dapat komputer baik. Ya. Yang S1 juga seperti itu, 150 jutaan lah. Dan itu dijamin kualitas. Dosen-dosen terjamin gajinya, alat-alat praktikum terjamin. Nah, cuman dengan kondisi Indonesia sekarang, saya kira harus ada win-win solution juga. Tidak mungkin seharga itu kan. Jadi perlu digalakkan juga beasiswa sebetulnya untuk yang memang punya prestasi. Dan saya kira banyak beasiswa. Oh ya, untuk teman-teman yang punya anak mungkin kalau nak beasiswa juga banyak sekarang ke luar negeri ya. Karena info saya data dari saya penerima beasiswa juga dari pemerintah, itu kuota tiap tahun tuh pasti banyaknya tidak terserap. Ya. Lumayan kalau beasiswa itu, jadi bisa dipakai oleh teman-teman. Ya, kalau mau ke Australia bisa saya linkkan juga nanti kalau mau ke Australia. Di Australia masih jualan juga tapi kau ini? Bisa disebut ke Mang. Oke, jadi itu di Facebook kau penawaran yang menarik dari Pak Rabin bahwa kalau mau ada yang berminat ke Australia, nah itu bisa tuh. Nah itu ada pertanyaan dari Bet. Kalau anak-anak yang sekolah di luar negeri, Cak Mano cara dapat beasiswa dari Indo? Nah, tadi barusan disampaikan tadi. Silakan hubungi Pak PDP. Nah, PDP ada beasiswanya. Bin, alamat Mama Lala di mana, Bin? Hah? Mama Lala di mana alamatnya? Aduh. Nakal dikit sekali-sekali, Bin. Pak Ijul ini ahli gesek juga sebenarnya. Nah, itu dia. Kaget keluar galau lah ini. Bet, itu kalau mau buka website LPDP, setiap tahun tuh punya kuota besar. Karena dia diambil dari dana silpa APBN.
Dan itu lumayan, 1 bulan bisa dapat sekitar $2.800 untuk biaya hidup. Ya. Dan dapat duit buku juga, duit kesehatan, bahkan kalau bawa bini atau bawa anak itu disupport juga $500 tambahannya. Jadi mantap juga. Itu tidak pernah cukup kuota itu. Ya. Jadi karena tidak tahu, kita ini orang Indonesia agak sentimen dengan bahasa Inggris, padahal cuma bahasa Inggris lah ya. Ada juga di dalam negeri Bang untuk LPDP itu. Silakan dibuka. Mungkin Ibu Rosaldina bisa bantu nanti untuk LPDP-nya nanti. Kalau saya bantu LOE kampus luarnya. Nah, itu yang penting. Biasanya itu Pak Rabin ya. Kalau LPDP sudah ada LOE, nah itu langsung gampang itu tembusnya. Apalagi unconditional LOE kan gitu. Kalau kondisional masih repot gitu kan. Repot. Oke, jadi teman-teman yang hubungin LPDP bisa dilihat di websitenya, nanti di share linknya. Karena yang penting kalau pengalaman untuk keluar pasti bahasa Inggris. Jadi itu yang bisa ditekankan sama anak-anak. IELTS atau TOEFL. Nah itu yang harus modal dasar dulu lah itu tanpa itu ya mungkin sulit, makanya banyak kuota yang nggak terpakai itu kan Pak Rabin ya. Ya betul. Gara-gara IELTS dan TOEFL-nya nggak cukup gitu. Nah sama tadi pendekatan personal lewat profesor dengan LOE, nah itu menjadi tambahan. Nanti bisa kita buat forum khusus lah itu. Baik. Itu ngapain lagi ini? Oke. Karena waktunya sudah habis, terima kasih sekali Pak Indra, Pak Rabin atas sharingnya, dan teman-teman kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, segera di-mute dulu. Oke, Debbie. Terima kasih, Bin. Terima kasih semuanya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi. Terima kasih, Bin. Terima kasih, Rabin. Kelapa aku kayak malam ya, Bin. Thank you, Rabin. Makasih banyak sharingnya, Bin. Sebelum Rabin, minta tolong dong, Bin, kasih kuis 2 soal gitu buat teman-teman. Nah, itu tadi ada permintaan dari panitia. Kuis lagi, Bin. Kuis lagi, kuis. Soal baik ya? Dan Siko soal dari Rabin, bebas. Bin, mudah-mudahan boleh dikit, Bin. Jawabannya via chat lagi seperti biasa ya teman-teman. Siap. Raise hand aja, raise hand. Samber, Mbak, samber. Biar rame samber aja tuh. Iya, samber. Biar seru, sekali-sekali seru. Ya sudah, samber. Advokasi jawabnya. Oke, silakan Pak Rabin. Pertanyaan. Ya, kaget raise hand atau apa nih? Raise hand baik ya. Raise hand yang kau yang nentuin lah, gitu. Mana ini? Terserah Rabin, feel free. Pasti aku ninjuknya. Jangan. Belum tentu bisa yang juga. standby. Oke, siap. Silakan. Siap. Pertanyaannya itu apa ya? Kalau tamatan pendidikan vokasi itu gelarnya apa dia? Nah, itu dia tadi pertanyaannya. Kalau pendidikan vokasi gelarnya apa? Silakan. Nah, Hermarani. Vokasi. Vokasi itu D4. Itu yang angkat tangan tadi, Hermarani, silakan. Raise hand. Hermarani. Ahli media, Bin. AMD, ahli media. Nah, itu gelarnya. D2. Iya, kalau yang S1-nya STR biasanya, sarjana terapan. Kalau yang D4. Sarjana terapan. Ya, Ibu Hermarani yang dapat. Oke, terima kasih. Thank you, Bin. Siap. Good. Oke, sudah Bu Debbie, kuisnya satu soal. Oke, satu lagi. Oh, satu lagi dong, Bin. Satu lagi. Silakan. Masih banyak hadiah-hadiah kita yang belum keluar. Rumus Pitagoras, sebutkan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras. Yang muda-muda, Baby. Di mana rumahku? Itu. Nah, itu. Silakan. Pitagoras. C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah kuadrat. Nah, Rama. C kuadrat. Resen. Siapa tadi? Siapa? Serius. Pitagoras. Nggak yang lain. Ya, Pitagoras. Ya, C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
Itu murid teladan. Mantap. Oke, pemenangnya Bu Rahma. Kuisnya. Menang Rahma. Bin, bener ke Bin? Bin, bener ke Bin? Bonus Bin, bonus satu pertanyaan lagi Bin. Universitas apa? Universitas apa? Bonus, sikok lagi. Sikok lagi? Sikok lagi. Satu lagi Bin. Nah, susah Bin. Nama panjang Emma. Kelasnya Rabin B, kelas Rabin B tadi. Rabin kelas apa gitu kelas satunya? Oh iya. Anda dijawab. Asli tadi. Saya dulu kelas 1-nya dapat berapa? Nah, tuh, jawab Pak. 6 lah dijawab tadi. Aku sudah jawab Rabin. Kelas 3 sebangku dengan siapa? Yang itu Abi. Satu. Kok nggak ingat ya ada satu. Resen. Siapa yang resen? Oh, nggak ada yang resen. Wilda. Tiga, ya. Silakan Bu Wilda. Satu berapa? Kelas 3 sebangku dengan siapa? Wilda di unmute dulu Wilda. Wilda di unmute. Baru ngomong. Nah. Rabin kelas 1 itu kelas 1 berapa? Kelas 1. Aku tahu juga. Kalau lihat di slide-nya 16. Di slide-nya 16. Satu katanya. Satu ada jawab. Di slide-nya 16. Ya, Ibu Wilda tadi sudah. Siapa jawab? Wilda. Oke. Menembak Emma. Lagi, motor apa motornya dulu. Oke, Bu Debi, silakan Bu Debi. Baik. Terima kasih. Motor sekalian. Oke. Motor Yamaha apa dulu? Dari sini aja deh. Oke, Dep, silakan Dep. Oke. Makasih banyak Rabin. Sharing-sharingnya. Jangan tanya-tanya sama kawan-kawan ya. Ingatkan Bin, kau Bin. Next lanjut kuis lagi ya. Thank you Rabin. Kuis lagi, kita panggil penyanyi kita Eti. Tebak lagu lagi, Ti. Tebak lagu lagi ya? Robot deh, sama ya. Debi, serobot Debi. Tebak lagu ya. Yes. Oke, siap. Ayo, Ti. Udah tahu dah. Hadiahnya apa? Resan atau chat? Ayo nih. Jawab Itu apa Wilda turun dulu tangannya. Wilda turun dulu tangannya. ya. Sudah jawab? Udah. Ya. Teman-teman yang belum dapat. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. Hero. And a hero comes along. Siapa yang pertama kali jawab? Adi Rahma yang jawab. Oke. Yang jawab pertama siapa tadi? Rama. Oke. Catat ya. Rama ya. Oke. Hero. Ini judulnya doang, nggak sama penyanyi ya? Yo, tidak. Terserah kau. Terserah Eti. Nah, judul apa plus penyanyinya? Silakan. Jadi tadi judul. Nah, kalau ini Oke, yang kedua judul plus penyanyinya. apa lagu nih? Satu lagi. Ya. Kalau ini harus sama penyanyinya ya. Oke. Siap. Aku nih reset apa Cak Mano? Nah, iya jelas-jelas dulu. Lagu Padang T. Lagu terakhir. Bittersweet memory. Whitney Houston. Whitney Houston, I will always love you. Nah, siapa tuh? Not what you Oke, yang resen Eka. Eti Houston.
Jawab ya. Ya, Houston. WP ini. Udah Bu, udah. Oke, udah ya. Satu lagi sih. Satu lagi. Lagu dua. Lagu Nino. Udah duo. Satu lagi. Boleh Indra, satu lagi Indra. Ya, silakan satu lagi. Ya. Satu lagi, T. Lagu apa ya? Lagu apa dan dipopulerkan tahun berapa? Nah, agak susah ya. Ya Allah. Piece of my heart. Lea. Dina reset, silakan. Ini anak radio dia nih. We could be love. Apa? Lagu berapa lu nanti? Tahu kami nih. Ayo, yang jawab dong yang ini. Kalau tahu yang jawab. Kau jawab. Ini Nandu dan Elvi. Nandu dan Elvi. Alfi tuh kayaknya ini dia. Ready. Halo, Lea Salonga. Salonga itu film. Oke, sudah selesai. Jadi siapa tadi Indra yang menang Indra? Ya, yang menang tadi apa tadi? Yang pertama Rahma Ingasari. Yang kedua tadi Bet tadi ya. Rahma di sini. Nah, yang ketiga siapa? Ya tadi Eka ya, kalau nggak salah tadi ya. Yang kedua Eka. Yang ketiga? Nah, ketiga nggak kedengeran, sorry. Di sini berisik. Gak tahu siapa tadi. Oh, yang ketiga. Sudah, diskualifikasi aja ya. Ya. Sekarang aku mau minta tolong Indra buat kasih pertanyaan ke teman-teman. Itu oke, terima kasih. Jadi tadi kan tapi dijawabnya lewat chat aja ya, Indra, biar nggak bingung. Tadi pagi kan sudah ada yang kuis online ya, yang 20 pertanyaan. Sudah ada yang benar 100% ya? Tadi pagi. Ulang, Indra. Yang tadi pagi kan sudah ada kuis online. Sudah ada yang benar 100%, 20-20. Oh, online 100%. Siapa yang udah jawab? Yang tadi pagi 20-20-nya. Kalau udah ada, kita ulang. Nah, silakan kita ulang. Indra taruh di chat alamatnya. Pakai HP masing-masing. Silahkan ke kuis interaksinya. Nanti kalau sudah sampai ke 20 yang di print screen dikirim ke grup WA. Siapa yang 20-20-nya benar? Bisa? Oke, tungguin ya. 5 menit. Tunggu berapa lama, Indra? 5 menit. Ya 3 menit lah, kelamaan 25 menit. 3 menit. Silakan. 3 menit. Mulai dari sekarang. Nanti kalau yang benar 20-nya reset ya, reset. Kalau yang benar 20-20-nya.
Yo, soalnya ada di chat linknya. Aku tuh di hidroponik. Banyak dipanggil sama bulu Khalifa. Kalau udah dapat yang 20 langsung red hand. Baru gabung. Biasa lah. Udah, kok lama sih jawabin, lama banget. Belum ada yang 20 nih kayaknya. Eka. 19, kalau nggak ada yang 20, 19. Ya, Eka, udah berapa Eka? Paham balik paham balik ada gajian. Udah ada belum yang jawab? Kamu mau paham balik? Itu Eka katanya resen, cuma butuh eviden. Iya. Mana cara ngirimnya? Di print Dikirim ke WhatsApp aja. WhatsApp grup, WhatsApp. Nanti Screenshot. nanti Kalau yang Indra tampil ke di WhatsApp. Waktu saya. Iya. Ini buat ini nih. Woi, dah tapi tahu apa gimana. Sudah ada belum yang dapat 20 ya? Aku nama pelajaran dari ibu ini. Yang mana ibu? Ibunya ibu-ibu di sini. Ipoy. Jopi Ipoy 20. Oke. Ipoy Indra udah dapat Indra. Berapa? 20 Ipoy. Yulita. Indra ya. Yulita 19, 18. 18. Yulita 18. Ini siapa nih 20/20? Wipa. Lalu bocorannya. Ini nih. 20. Semangat. Siapa nih? Wipa. Indra, bocorannya Indra. Nih satu lagi. Uni 19. Oh, Dwipa 20. Nyontek mau banding. Iya. Oke. Sudah pas? Oke, pas ya. Tapi yang udah Yulita belum. Yang 20 baru 3 orang. Ya, tambahin berapa orang nih pemenang? 5 ya, 5 ya. Ardian. 5 ya. 2 lagi yang 20. Yes. Lebih grup. Bagi like ya. Bagi like. Hana 19, tar dulu ya Nah. Ya, masih. Nah, Windy 20. 20. Oke. Windy Singkat lagi. di mana Win? Kurang satu lagi. Di Elke 20. Oh, udah pas. Berarti ya, udah ya. Windy 20, tolong Windy share aja. Pas. Ya. Jadi Yopi. Oke, berarti dapat Ipoy, Yopi, Adri, Dwipa, Dwipa, Ardian, Windy sama Elke. Ardian, Windy dan Elke. Oke, siap. Dan Terima Elke kasih. akan dihubungi panitia. Oke, siap. Sekarang Lanjut lagi door kuis prize ya. dari Palembang. Apa? Ada kuis lagi? Belum door prize? Bukannya langsung door prize? Oh iya sudah door prize, boleh Palembang susah sinyal. Ya, oke. Jadi lanjut kita aja Indra. Ya, door prize tadi yang sudah absen bisa Dia ikut. menang.
Udah Hadir, absen hadir. yang bisa ikut door prize. Kalau hadir Angus kak ini. Yang hadir, kalau udah hadir nanti tergantung. Udah hadir sekarang Angus gak? Enggak. Ini udah di shuffle ya, kelihatan ya di screen ya. Tadi ngabsen. Udah ngabsen belum? Ada yang pengen ditambahin belum? Konan absen belum? Sudah. Nah gitu, short. Berjudi. Tunggu sampai 10. 1. Absennya, linknya ada di chat. Ini lihat nama nih di layar sudah ada namanya. 10 kali boleh dah. Belum, 10 kali. Ya. Bintang udah ada belum Kak? Bintang. Door prize. Bintang udah absen ya? Ditorus nggak absen. Ngapa Debbie ada 3 ekor itu? Cek dulu kalau ada yang double namanya. Cak mana ngabsennya? Nah, berarti belum. Ya udahlah ditambah ke. Nah, Syafiq belum absen tuh. tapi Ditunggu sampai hitungan 10 ya door prize-nya Tapi udah ini. ada, Terima kasih. udah ada nih. Nama double. Door prize-nya ini kali ini dipersembahkan oleh Mas Boy Haryanto. Buang. Soalnya. 4 tablet BNI bisnis 500.000 per orang. Wow, mantap. Jadi yang belum absen, saya absen, lumayan 500.000 jeng. Ngabsen. Kukira itu malam 1000. Iya bisa. Oh, Rani Murdifa double delet. Dua-duanya double. Keren. Ringki ada Ringki ada Ringki. Itu Agung belum absen. Agung ya? Agung belum? Cian, gak nangis Agung. Agung. Oke, langsung menciptakan lagu sedih. Siapa lagi? Menengoknya ini mereka. Tabungan. Kali Debbie. 400.000. Ada yang double sih, Indra. Ya ini dihapus dulu. Ya double. Debbie 3 kali. Debbie banyak nih. Ya, Debbie. Indra absen Indra. Siapa? Hani. Eci. Raihani. Eci, udah. Eci absen. Ya, Raihani. Ya. Oke, ada lagi. Thank you. Ada lagi nggak? Ini ada. Dede ada absen juga Dede. Indian absen Rian. Agung juga ya. Siapa lagi? Agung Udah. Agung udah. Teman Agung. Raden Agung ada tak? Tes dulu ya. Agung dong, ada Agung. Nina, masa ini Nina? Ah. Cici Dedi belum ada. Astuti. Udah belum? Berapa ekor? Sudah belum? Nggak mulai apa? Belum. Makanya aku tanya dulu, masih ada lagi. Rizka absen tuh Rizka di Tadi baru ngetes kan, Ra? Belum mulai kan? Belum. Tes dulu. Itu baru ngetes kan, Ra, tadi? Iya, ngetes. Belum. Tes dulu. Tes 3 kali baru. Yo, tes lagi ya. Jadi nama tadi Dadaci ya? Dadaci nama tadi ya? Ya, Ida belum dirimu. Nah, Royan, Belil. Siapa lagi ya? Bilil menang. Tes atau beneran? Itu baru tes. Itu tes kan? Kira-kira magut nggak mulai aja. Udah kalau ya? Ayo ya, mulai ya.
Tanya aku dulu ini. Nampaknya Oke, siap ya. Ini tes lagi kan? Siap. Akhirnya di sekolah ada tes lagi. Oke, siap ya. Ayo, siap ya. 1. Bola kan ada fotonya. Nadine. Nadine ya. Oke, saya kita remove ya. Masa tes terus? Kira-kira kamu udah keluar. Oke ya, Kurnadi menang ya. Oke, remove. Udah. Menang 1, 2, 3. Nah, Debbie. Ya, beneran. Beneran. Udah ya. Udah. Debbie menang, dapat 10% jadilah. Oke, Debbie ya. Ini dia, ada boleh melo. Oke, ketiga ya. Alfarisi. Terakhir ya. Siapa tadi ya? Julita Sari Doa. Ais ya, Ais kamu gitu. Julita Sari Doa. Oke, udah 4 ya. Bandung. Sekarang Mulailah sekarang yang beneran. Dede kan. yang beneran. Ah, beneran. Satu orang. Asumsi dulu rezeki kita, Bung. Juta masalahnya. Yang tadi berapa, Mas? 200. Iya. Lapor dulu. Dah, silakan. Debbie dilanjut. Ada lagi, Mbak? Untuk satu. Gak adil, Palembang gak dapet. Aku nggak mudah yang menang. Aku kan Palembang mudah dulu. Tabungan dari nilai 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang nggak selamat apa? Selamat apa? Oh ini. Ada ini hotel, yo. Ini hotel bintang 4. Iya dia. Di Batam, di Palembang. Epan. Kenapa protes? Pak Yu mulailah. Iya. Oke, silakan. Tabungan dari Rizky senilai 1 juta rupiah. Mas Boy Indra, lagi Indra. Putaran terakhir Indra. Berapa orang lagi? Indra, satu Berapa orang lagi? lagi Indra.
tabungan BNI bisnis senilai 1 juta rupiah untuk 1 orang pemenang dari Satu Mas lagi Boy ya. Arianto. Satu lagi ya. Ya. Siap ya. Yes, satu lagi. Nah, berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3. Tabungan BNI bisnis senilai 1 juta rupiah untuk 1 orang pemenang. Edi Arimadona. Madonna menang. Madonna menang. Palembang, Dedi. Palembang dapat. Dedi Palembang. Woi, Dedi ala bagus tasik kau. Suruh uang bayari makan itu saya. Nah, bener, setuju aku. Palembang bayar ke makan sama dia. Jadi ada bayar ke makan. Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut sekarang mengikuti lomba pantun. Lomba pantun pertama dapat hadiah voucher minus makan dari restoran kan. Wah, cuma habis itu buat traktir makan-makan sekarang. Pemenangnya adalah mau tahu nggak? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Buat aku aja ya. Dapat money ya. Pemenangnya adalah Eci Trianti. Congratulations. Traktir makan. Makasih ya Pak. Terus yang kedua dapat Palembang, persembahan dari Jonon. Pemenangnya adalah Om Lino. Bergema ya. Mic-nya ada yang mati. Mic-nya udah mati. Bener. Oke, yang pertama dekat situ. kedengaran masih bergema nggak? Udah nggak ya? Oke, yang pertama dapat di Hotel Haris, persembahan dari Evan. Pemenangnya adalah Becky Trianti. Gaya banget sih Hotel Haris Batam tuh pemenang pantun nih. Gaya banget nginep Terus satu satu malam di lagi Hotel Haris Batam. Palembang. Belum tahu. Yang menang adalah Nino. Nggak bisa pantun aku. Lanjut, ada lomba foto. Dapat hadiah 1 voucher menginap 1 hotel malam. Lempar guling-guling. Di Hotel Haris Waterfront Batam, persembahan dari Evan lagi. Pemenangnya adalah Asti. Asti, jauhnya nginep di mana? Asti. Terus ada satu lagi voucher menginap di Palembang, persembahan dari Jonon. Pemenangnya adalah Maria Wulandari. Oke, ya. Untuk lomba foto ada Asti dan Maria Wulandari pemenangnya. Terus ada satu lagi, foto reuni terbaik. 2 voucher menginap 2 malam di Villa Rosa Pagar Alam, persembahan dari Ferdinand dan Rosalina Ocha. Pemenangnya adalah Ardiansyah Black dan Citra Amalia Sari. Black dan Citra selamat. Nginep berdua. Selamat Black dan Citra. Dan yang sudah posting foto dan pantun nanti akan dapat undian juga, dan hadiahnya nanti akan diumumkan oleh panitia. Oke. Lanjut. Sekarang lagi. Biar seru. dapat apa? Bu panitia. Punya saya yang 500 tadi diundi lagi aja, jangan ke saya. Oke. Oke. Dihibahkan. Bernadi, iya. Berarti Bernadi diundi lagi. Oke. Kita undi ya. Lihat lagi ya. Oke ya. Siap. Nantinya
Oke, siap ya. 500.000 nih dari Dokter Kadi nih. Siap. 1, 2, 3. Jual. Iya, Febriansa Jonon. Ya. Jonon. Kreatif, Mbak. Semuanya. Balik katanya. Semuanya kreatif. Nambahin boleh, nambahin boleh 500. Undi lagi. Ngolok itu namanya Odin Bek, ngolok itu namanya. Bela 100. Undi lagi. Ayo, undi lagi. Saya berduit. Oke. Ulang ya. 2, 3. Sudah muter ke mana? Tahu ya sudah muter. Stop ini anak muter. Ngomong nah. Ada ngomong. Ardian. Cukup. Ardian. Kan ini Adrian O. Telkomsel ya. Adrian apa MHD? Iya. Oke, saya. Oke. Lonco dapat lah. Ada yang mau nerima sumbangan? Ini alumni SM1. Oh iya, metodis. Metodis. Oke. Udah metodis, tak boleh. Tulisan itu kan. Kali 500 kembali lagi. Balik ke Palembang ya. Halo sebetulnya. Aku ada kan. Diulang ya yang dapat door prize, oke? Yang dapat hadiah 1 juta tabungan BNI Bisnis dari Mas Boy adalah Doedi Arimadona. Doedi Arimadona. Terus yang dapat tabungan 500.000 jadinya adalah Ardian, aku, Alfarisi, dan Yulita Sari. Hai Wanto. Oke. Terus selanjutnya kuis lagi di Palembang, udah ready belum? Ita Palembang ready buat kuis lagi? Papa Nino ngapain? Apa kok nih Pak? Oi Pak, apa kok nih? Lapangan. Ita hilang. Nino, Ita ada dan Nino. Oh, Nino bukan di situ ya? Nino? Jawaban. Kuis ya, sebutkan menu favorit makanan di kantin. Sebut ulang, Mbak. Ada kate, lotek kate, bebek butuh kate. Pempek gandum. Coba Nino kuis Nino. Sebutkan apa Nino tadi? Nama 1 dan nama 4. Pempek gandum. Siapa yang kasbon di kantin kali ini? Menunya ganti. Selesai ya. Kuis-kuisan udah selesai. Sekarang kita tutup terakhir dengan doa. Pak Dokter Kornadi. Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter Kornadi. Ya, siap. Ya, Waalaikumsalam. bantu doa penutupan ya Pak. Ya, siap izin. Oke, silakan. Harusnya Dwi Iva ini yang baca doa harusnya. Amin. Sama baik. Sama baik, Pak Yo. Yo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Izin kepada para ustadz yang ada di sini, para ajengan yang udah jadi. Setelah seharian kita bersama di Zoom, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Amin ya Rob. Saya diamanai oleh panitia yang memimpin doa. Marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keridhoannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu Allah, segala pemberi rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada para masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam kehusuan dan ketundukan hati kami memohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami mengadakan reuni perak sekaligus temu kangen alumni SMA Negeri 1 Palembang angkatan 1995. Acara ini kami laksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridha-Mu semata. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sehingga kami senantiasa dapat memetik hikmah kebersamaan dalam acara ini. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikan kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Penuhkan kepada kami tekad, kekuatan, ikhlas, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan kepada amanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anugerahkan kepada guru-guru kami semua, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kami, kehidupan yang bahagia di hari tuanya, diampuni segala dosanya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan yang sudah mendahului kami, ya Allah, ampuni dosanya, terima segala amalnya, dan berikan kepada mereka sebaik-baik tempat. Ya Allah, berikan kepada kami semua kesehatan, terbebas dari deraan pandemi COVID. Yang sakit berikan kesehatan, yang sempit lapangkan dada kehidupannya, yang punya banyak hutang mampukan mereka membayarnya. Ya Allah, angkat dan hilangkan dari kami musibah yang kami tak kuat memikulnya. Ya Allah, jadikan kami semua alumni Semansa 95 menjadi alumni yang tetap kokoh kebersamaannya, tetap kompak dalam kesibukannya, dan bahu-membahu dalam kebaikan. Ya Allah, sahabat yang sudah mendahului kami, ampuni dosa dan berikan kebaikan, serta sebaik-baik tempat kembali. Ya Allah, doa sudah kami panjatkan, minta sudah kami sampaikan, Engkau sebaik-baik tempat bersandar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, silakan kembali ke Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Amin, Allahumma amin. Makasih banyak Pak Kornati atas doa-doanya. Semoga doa-doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, selesai juga acara kita hari ini. Insya Allah banyak ilmu dan manfaat yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk semua donatur, semua yang sudah berpartisipasi, untuk yang udah ngasih door prize dan hadiah-hadiah lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah join online. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita bisa selalu menjaga hukum kita. Sampai jumpa lagi nanti di acara-acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.
Sama hadiah ada Foto dong, foto. Foto screen. Foto belum? Udah foto belum? Hidupin kameranya. Guys, ada pita. Udah kecil pakai masker soalnya. pakai 2, 3. Tadi tuh ya kan dari grup tadi sekolah sekarang lagi nih Jaga jarak, pakai masker. Udah belum fotonya? Jadi manajer. Anu Pertamina. Foto ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Pemenang-pemenang nanti akan ditanya oleh panitia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, bye-bye. Bye-bye. Itu Adel. Adel. Nalia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Boy, apa kabar? Baru baca itu. Terima kasih semua ya. Terima kasih ya. Di Jakarta mohon maaf, tidak bisa gabung tadi pagi udah duluan aku datang. Oh iya, iya. Thank you.